Manusia adalah makhluk yang sering melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Seorang manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Manusia menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya. Itu artinya, manusia membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan ini berlaku juga di dunia kerja dan juga di dalam organisasi. Contohnya, di perusahaan atau bisnis kita tidak bisa lepas dari orang-orang di sekitar kita. Dan aset paling berharga adalah sumber daya manusia. Dan kali ini saya akan membahas apa itu SDM dan hal terkait lainnya. Banyak orang awam yang mungkin belum mengetahui pengertian dari SDM. SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia, yang mana manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam perusahaan maupun organisasi. Karena jika dalam sebuah perusahaan sumber daya manusia kurang, maka pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut akan terhambat. Jadi, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan diperkembangkan perusahaannya. Di sini, SDM dilihat bukan hanya sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan. Dan hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah perencanaan. Mengutip dari Robin dan Coulter 2002, perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Perencanaan bagi setiap organisasi merupakan pemandu guide dalam berbagai aktivitas organisasi, sehingga setiap orang akan membuat perencanaan sebaik-baiknya. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan atau organisasi. Pada suatu periode akuntansi, keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Maka laporan ini harus dibuat dengan tepat. Jadi kesimpulannya, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa jauh dari sesama manusia karena kita saling membutuhkan, dan perencanaan dalam membuat sesuatu hal itu perlu untuk menjadi penuntun ke depannya agar kita tidak kebingungan untuk berbuat apa. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.